Kita tidak mau melukai ahlu sunnah wal jamaah. Bapak dan ibu-ibu, saya punya tesis, saya punya teori bahwa ini adalah usaha salafiyah, salafiyin, wahabiyin, bukan usaha ahlu sunnah wal jamaah. Salafiyin yang ingin memecah belah antara NU dengan Syiah, salafiyah yang ingin memecah belah antara ulama-ulama sunnah dengan Syiah. Maulud bid'ah, orang Syiah yang pertama yang membawa maulud yang dipakai oleh ahlu sunnah wal jamaah. Haul, orang Syiah yang pertama membawa haul dan dilanjutkan oleh NU. Tabarruk, berkah, ziarah kubur, tawassul, solawatan rami-rami adalah semuanya tradisi Syiah yang juga dilakukan oleh ahlu sunnah wal jamaah. Saya tidak ada perbedaan dengan kiai-kiai. Mereka tawassul, mereka tabarruk, mereka kunut, mereka macam-macam. Saya sama dengan dia, tapi saya Syiah, dia ahlu sunnah wal jamaah, saya bersaudara dengannya. Tetapi kemudian salafiyah yang mengatakan bahwa ini bid'ah, lalu diadu antara ahlu sunnah dan Syiah. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis waktunya. Nanti akan kita ada tanya jawab lagi. Oke. Memang tidak akan tuntas kalau dibahas sama detail, tapi kita juga akan bagi waktu 10 menit sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab dari peserta, dan kita persilakan bebas ya, mungkin dari salah satu narasumber silakan ya, untuk menanggapi 15 menit. Ya, singkat saja. Fadhal. Saya ingin mendapatkan pernyataan secara tegas dari Habib, juga dari Ustadz Muhammad Babul Ulum terkait dengan sabus sahabah. Apa pandangan Anda kalau mencaci maki sahabat? Boleh atau tidak? Ya. Mengatakan sahabat itu murtad, boleh nggak Pak? Tidak boleh, Pak. Baik, cukup. Saya ingin mendengar itu saja. Saya mau tanya Bapak, seandainya yang melakukan mencaci sahabat adalah sahabat sendiri, bagaimana pandangan Bapak? Saya tidak ingin mengatakan, saya tanya dulu. Saya tanya Bapak juga, ya. Seandainya sahabat mencaci sahabat lain, gimana pandangan Bapak? Baik, tapi tidak akan sampai kepada kalimat mengkafirkan, memurtadkan. Oke, sekarang saya jawab. Saya sebagai moderator, ini kan waktu saya, Pak. Kalau saya yang mengatur kan boleh. Tadi Anda tanya saya. Bentar dulu. Saya tanya. Ini biar tahu poinnya kan? Silakan lanjutkan. Kemudian jadi biar berarti ini bukan Syiah yang ekstrim, paham? Beliau nggak ada masalah dengan kami. Yang menjadi masalah ketika mengatakan laknatullah alaiki ya Aisyah, laknatullah alaiki ya Aisyah. Hati-hati, saya dapatkan di dalam kitab Anda. Kalau Anda tidak, saya tidak begitu. Alhamdulillah. Terima kasih. Kemudian yang kedua, harus dipastikan juga bahwasanya tahrif Al-Quran menurut kami adalah final. Soal tahrif tidak tahrif jangan sampai dipersoalkan lagi. Al-Quran buat kami asli selama-lamanya. Dan ini kalau sudah Anda mengatakan asli atau tidak? Ya baik, ini berarti sama dengan kami. Berarti tobat sudah. Baik, ini kan waktu punya saya. Nanti biar saya cuma pertanyaan poin ini saja. Ya, kan sudah jelas. Jadi tidak ada masalah. Kemudian yang lain, barangkali terkait dengan keyakinan kita masalah putri Nabi, bagaimana pandangan Anda? Siapa yang putri Nabi itu? Baik, silakan. Berarti tidak ada masalah. Padahal kita sudah tahu bahwasanya informasi yang sampai kepada kami sepatam itu, dan ini bisa kami pertanggungjawabkan. Dan ini namanya diskusi kan nggak apa-apa Habib ya. Agak ketawa-tawa sedikit nggak apa-apa. Biar ini kan sama-sama Islam. Terima kasih. Saya kasih kepada Ustadz Idrus. Iya, silakan. Silakan. Lanjut. Ini masih waktu kita. Iya, masih lama. Terima kasih. Saya mengomentari beberapa pernyataan dari Habib Hussein Syihab bahwa ulama Syiah itu banyak. Ini memang repotnya kita ketika berdialog dengan Syiah. Padahal Kang Jalal itu ketua umum Dewan Syuro Ijabi, tetapi ternyata bukunya tidak dianggap sebagai representasi Syiah. Syiah ala Jalal pribadi berarti kan begitu. Kemudian yang kedua, masalah riwayat di dalam Ad-Durrul Mansur ketika menafsirkan ulaika hum khairul bariyah anta wa syi'atuka ya Ali. Kata para ulama itu bukan hadis yang sahih karena sanadnya maqtu', tidak muttasil. Kemudian masalah
12 khalifah tadi, 12 khalifah dikaitkan dengan 12 imam. Itu sudah saya katakan jelas tidak nyambung sama sekali. Karena di dalam satu riwayat yang tadi dibacakan oleh Ustadz, oleh Dr. Babul Ulum, la yazalul Islamu azizan, Islam akan tetap kuat. Maksudnya kuat, Islam ini akan tetap bersatu, terutama menghadapi musuh-musuh non-Islam, dan tidak mengalami perpecahan sampai 12 orang khalifah. Dan hadis ini kalau diartikan dengan 12 imamnya Syiah itu tidak bisa. Karena yang menjadi imam Syiah, yang menjadi khalifah hanya Sayyidina Ali dan Sayyidina Hasan. Dan itu pun setelah itu diserahkan kepada Muawiyah. Putra selanjutnya Sayyidina Husain, kemudian Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Shadiq, Ali Zainal Abidin, semuanya tidak ada yang menjadi khalifah. Sedangkan hadis yang dipakai 12 imam, mereka bukan imam. Ini kan persoalan. Kemudian yang kedua, ini masalah apakah Syiah ini ajaran Ahlul Bait. Kalau menurut saya tidak menuduh bahwa Syiah ini menisbatkan diri kepada Ahlul Bait hanya propaganda, bukan menuduh. Tetapi ini adalah informasi dari kitab Syiah sendiri, yaitu kitab Rijalul Kashi. Saya kira Sayyid Husain Syihab tahu sama kitab itu. Saya kira tidak perlu saya tampilkan, dan beliau mungkin terhadap kitab Syiah lebih tahu dari saya. Ternyata ulama Syiah ketika mengomentari para perawi hadis dari Ja'far Shadiq, katanya banyak menyampaikan al-akhbar al-mawdu'at wal munkarat, hadis-hadis palsu dan mungkar. Tujuannya yastakiruna bidzalikan nas wa ya'khuduna minhumud darahim. Itu kan sangat jelas di dalam kitab Syiah bahwa orang-orang yang membawa-bawa nama Ahlul Bait itu hanya propaganda. Itu di kitab Syiah, bukan di kitab kami. Kemudian masalah tadi pernyataan Habib Husain Syihab yang menyatakan bahwa Ahlus Sunnah itu bukan aliran sesat, gitu Beb ya. Nah, kalau memang Ahlus Sunnah ini bukan aliran sesat, mengapa orang-orang Syiah banyak mengajak orang-orang Sunni ikut Syiah? Kan sudah tidak sesat, mengapa diajak pindah? Kan sudah tidak sesat. Justru dengan perpindahan sebagian warga Sunni menjadi Syiah, banyak terjadi perpecahan, banyak terjadi konflik. Ini kan problem. Katanya tidak sesat, kok diajak pindah? Ini kan problem. Seandainya tidak diajak itu tidak masalah. Kemudian yang kedua, masalah mengomentari tentang sahabat yang dimurtadkan di dalam kitab Syiah. Dalam Al-Kafi ada riwayat, kanan nasu ahla riddatin ba'dan nabi illa thalathah. Manusia itu semuanya murtad setelah ditinggal Nabi kecuali tiga orang. Di dalam Sahih Al-Bukhari tidak ada riwayat bahwa para sahabat itu murtad. Yang ada itu ahdatsu ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sesudahmu. Dan di dalam Al-Bukhari itu beda dengan Al-Kafi. Di dalam Al-Bukhari ada hadis yang menjelaskan sebagian sahabat melakukan perbuatan yang keliru. Tetapi di dalam Al-Bukhari banyak menyebutkan manakib para sahabat. Ada manakibnya Khulafaur Rasyidin, ada manakibnya Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya ada. Tapi kalau di dalam kitab Syiah ada enggak manakibnya para sahabat? Tidak ada. Misalnya manakibnya Abu Bakar, manakibnya Umar, manakibnya Utsman, manakibnya Ummahatul Mukminin. Beda itu. Jadi tidak bisa disama-samakan antara Syiah dengan Sunnah, itu tidak bisa disama-samakan. Karena kadang yang di Syiah itu adalah qadhiyah kulliyah, persoalan yang bersifat general, sementara hadis yang ada di dalam Sunnah itu sebenarnya qadhiyah juz'iyah, persoalan yang bersifat parsial atau sebagian saja. Ternyata disama-samakan. Antara qadhiyah juz'iyah dengan qadhiyah kulliyah itu tidak bisa disamakan, itu harus dibedakan. Kemudian yang ketiga, masalah imamah, bahwa di Ahlus Sunnah itu ada imamah. Memang ada imamah, tapi beda dengan Syiah. Kalau di Syiah, imamah itu dianggap sebagai rukun iman. Kalau di dalam Ahlus Sunnah, imamah itu masalah furu'. Karenanya Imam Ghazali mengatakan di dalam kitabnya Al-Iqtisad fil I'tiqad, annal bahtha fil imamah laisa minal muhimmat fid din. Kajian tentang imamah bukan termasuk persoalan penting di dalam pokok-pokok agama, karena ini masalah furu'. Sementara orang Syiah menganggap imamah ini bagian dari persoalan furu', dan imamah ini berpengaruh terhadap semua ajaran Syiah.
terhadap semua usul ajaran Syiah, rukun iman, rukun Islam dan lain sebagainya. Kalau kita tidak ada rukun Islam tentang masalah imamah. Kemudian juga saya perlu mengomentari bahwa ada beberapa amaliyah yang dilakukan oleh mayoritas muslim sunni. Yang pertama kali melakukan adalah Syiah. Contohnya seperti tawassul. Kalau tawassul itu bukan dari Syiah tapi dari para sahabat. Kemudian masalah haul, masalah tabarruk itu bukan dari Syiah tapi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berbeda hanya orang-orang Salafi Wahabi itu. Dengan masalah tawassul, tabarruk, kemudian masalah maulid itu yang memulai pertama kali bukan Syiah Imamiyah, tetapi menurut orang yang anti maulid, orang Salafi Wahabi yang kontra maulid, katanya yang pertama kali menggelar itu Syiah Fatimiyah di Mesir. Tetapi kata yang pro maulid bukan ulama Syiah tetapi seorang raja Sunni dari Irbil di Irak, As-Sultan Muzaffaruddin Zainuddin Kukburi bin Buktikin. Beliau meniru jejak langkah gurunya Al-Imam Muhammad bin Umar Al-Mullah, seorang ulama sufi yang soleh. Seperti diterangkan oleh Imam Abu Syamah di dalam kitabnya Al-Ba'ith ala Inkaril Bid'ah wal Hawadith. Jadi saya rasa masalah hal-hal yang dianggap itu orang Syiah yang pertama kali memulai, saya kira itu tidak perlu tidak perlu dibahas, karena setahu saya Syiah ini sering mengaku-ngaku. Jadi misalnya usul fikih yang pertama kali membuat Syiah, maulid yang pertama kali membuat Syiah. Kadang Syiah yang bersangkutan itu bukan Syiah Imamiyah. Misalnya seperti ilmu nahu. Ilmu nahu itu yang pertama kali berinisiatif itu namanya Abul Aswad Ad-Du'ali atas perintah dari Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Lalu diklaim oleh Syiah itu berarti Syiah yang pertama. Padahal Abul Aswad Ad-Du'ali Syiahnya bukan Syiah Imamiyah Rafidhiyah yang oleh kami dianggap Rafidhah, tetapi itu sebenarnya Syiah yang Mu'tadilah, Syiah yang moderat. Pokoknya orang-orang yang mendukung Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika terjadi konflik antara beliau dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan itu akidahnya tidak ada bedanya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah.